Padahal tugas kita tidak boleh meratapi. Tugas kita adalah berdoa, melangitkan doa, bersyukur supaya organisasi ini cepat survive kembali. Energi positif ini yang harus terus kita suarakan kepada dulur-dulur kita sampai ke tingkat suprayon. Inti dari pengabdian kita terhadap PSHT itu sebetulnya terwujudnya sebuah tata kelola organisasi yang tertib, sehingga misi dan visi kita itu terwujud karena organisasi ini sebagai alat, sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan besar dari PSHT. Nah, karena organisasi ini menjadi sebuah keniscayaan dan itu telah disadari oleh para leluhur kita sejak menjadi diskusi-diskusi intensif dengan Eyang Harjo itu sejak tahun 1948. Kemudian pada tahun 1951 digelar kongres yang pertama. Karena waktu itu para leluhur kita, para pendahulu kita menyadari bahwa visi dan misi PSHT itu bisa terwujud kalau ada organ, ada sebuah instrumen, sebuah alat untuk mencapai tujuan itu. Maka sepenuhnya menyadari dan menyepakati menjadi konsensus dari para pendekar era itu untuk menjadikan PSHT sebagai organisasi yang akhirnya sampai detik ini kita bisa menikmati dan kita ada di dalamnya. Jadi ini tidak lepas dari sejarah itu. Nah, saya ingin sedikit flashback kepada 4851 sebagai tonggak di mana waktu itu saya yakin para pendahulu kita itu belum terpikirkan bahwa organisasi ini bisa sebesar ini, bisa berkembang di seluruh dunia. Yang dipikirkan oleh para pendahulu waktu itu termasuk Eyang Harjo-Utomo yang juga tokoh pergerakan, tokoh Serikat Islam, pahlawan nasional, pahlawan perintis kemerdekaan. Saya yakin visinya waktu itu sudah, Eyang Harjo sudah visioner. Beliau sudah sangat visioner sehingga akan terjadi sebuah perkembangan yang sangat luar biasa dalam organisasi ini. Kalaupun kemudian dalam proses perjalanannya organisasi PSHT itu mengalami pasang surut, mengalami ujian, mengalami cobaan, saya kira itu bagian dari dinamika. Saya sering apa yang disampaikan ketum bahwa anggap aja ini sebuah dinamika organisasi untuk menjadi besar. Untuk menjadi besar bahkan harus ada yang dikorbankan. Saya sering menyampaikan ini pengorbanannya harus besar. Ongkosnya mahal bahkan. Ongkos itu jangan dinilai materi ya. Ada energi, ada pemikiran, ada lain-lain yang dikorbankan sehingga itu menjadi diakumulasi menjadi sebuah ongkos yang besar. Nah, proses menuju yang menjadi organisasi yang mandiri dan besar saat ini itu sedang berjalan. Saat ini sedang berjalan. Dan ini harus menjadi kesadaran, bangunan kesadaran kita semua bahwa ini harus terjadi. Takdirnya sudah terjadi bahwa PSHT mengalami kondisi seperti ini. Tugas kita adalah berdoa, melangitkan doa, bersyukur supaya organisasi ini cepat survive kembali. Ini yang harus kita lakukan. Energi positif ini yang harus terus kita suarakan kepada
dulur-dulur kita sampai ke tingkat suprayo. Jawa Timur, Jawa Tengah itu organisasinya struktur terbawah itu sudah sampai suprayo. Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, ya mungkin paling kecil masih rayo. Tapi kita ingin suarakan itu semua. Kita ingin energi positif ini kita diseminasi, kita sebarkan sampai ke tingkat bawah. Bahwa ini itu harus disikapi secara positif thinking. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Tuhannya kalau tidak datang ujian kepada kalian semua. Ini yang berkata firman Tuhan. Jadi kita nggak mungkin dikatakan beriman, yakin kalian panjenengan semua ini beriman kalau tidak datang cobaan dan ujian. Nah, ujian cobaan yang diberikan kepada kita itu tidak melebihi kemampuan kita. Jadi kita pasti bisa melakukan untuk survive. Karena Allah tidak mungkin, ini janji Allah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi ujian yang diberikan oleh kita ini tidak mungkin melampaui kemampuan kita. Pasti kita bisa mengatasi. Ini yang saya maksud energi positif, on spirit yang harus kita jaga. Silat sebagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia.